Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Aminuddin dengan NIM 200005134 dari kelas 2C, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil lembar kerja mahasiswa listrik statis dan dinamis. Untuk jadwal pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal 20 April 2021 sampai dengan 21 April 2021 jam 10 pagi sampai selesai. Untuk tanggal 20 April 2021 saya melakukan 3 kegiatan. Yang pertama membuka dan mempelajari software CAD, yang kedua membuka serta menganalisis rangkaian listrik, dan yang ketiga mengisi serta menjawab soal di LKN. Oke. Untuk hari berikutnya tanggal 21 April 2021 yaitu hari ini saya melakukan presentasi, selanjutnya akan mengupload video di YouTube dan mengumpulkan LKN. Alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama tentunya simulasi PET, yang kedua kabel, yang ketiga baterai, yang keempat lampu, dan yang terakhir amperemeter. Hasil pengamatan pertama. Di sini saya ada nomor 1 ada foto, yaitu rangkaian dengan lampu menyala, dan yang kedua rangkaian dengan lampu tidak menyala. Yang pertama ada rangkaian tertutup dan yang kedua ada rangkaian terbuka. Yang kedua arah elektron. Arah elektron pada rangkaian dengan lampu menyala bergerak dari sumbu negatif menuju sumbu positif. Sedangkan arah elektron pada rangkaian lampu tidak menyala, tidak bergerak karena terputus. Arus listrik pada rangkaian dengan lampu menyala bergerak dari sumbu positif menuju sumbu negatif. Sedangkan arus listrik pada rangkaian lampu tidak menyala, tidak bergerak. Hasil pengamatan kegiatan 2. Nah, dari hasil pengamatan kegiatan pertama, saya gunakan untuk hasil pengamatan kegiatan kedua dengan menambah amperemeter. Yang A, besar tegangan masih sama, itu 9 volt, mampu menghasilkan 0,90 ampere. Yang kedua, saya menambahkan menjadi 10,5 volt, mampu menghasilkan 1,05 ampere. Selanjutnya, saya menambahkan menjadi 12 volt, mampu menghasilkan 1,20 ampere. Selanjutnya, saya tambahkan lagi menjadi 13,5 volt, mampu menghasilkan 1,35 ampere. Dan yang terakhir, saya tambahkan menjadi 18 volt dan menghasilkan kuat arus besar 1,80 ampere. Yang nomor 3, hasil pengamatan kegiatan 3. Dengan rangkaian seperti ini, saya dengan tegangan 9,6 volt tidak menghasilkan 2,70 watt ampere dengan daya sebesar 24,3 volt, energi selama 10 detik menghasilkan 243 joule, energi selama 20 detik menghasilkan 486 joule. Rangkaian kedua dengan tegangan yang sama, saya menghasilkan 0,60 ampere dengan daya 5,4 watt dengan energi 10 detik selama 54 joule dan energi selama 20 detik sebesar 108 joule. Rangkaian ketiga dengan tegangan yang sama, saya menghasilkan 0,30 ampere dengan daya sebesar 2,7 watt dengan energi sebesar 27 joule selama 10 detik dan energi selama 20 detik sebesar 54 joule. Diskusi. Nomor 1. Rangkaian listrik seperti apa yang dapat menyalakan lampu? Seperti tadi, rangkaian listrik yang dapat menyalakan lampu ialah rangkaian listrik tertutup. Yang nomor 2. Bagaimana hubungan antara aliran elektron, aliran arus, dan nyala lampu pada rangkaian listrik tertutup? Hubungan antara aliran elektron, aliran arus, dan nyala lampu pada rangkaian listrik tertutup adalah arah aliran elektron dengan arah aliran arus berbeda arah atau bertolak belakang. Aliran elektron mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif baterai, sedangkan aliran
aliran arus bergerak mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif baterai. Sedangkan hubungannya dengan nyala lampu ialah semakin cepat aliran elektron dan aliran arus, maka semakin terang juga nyala lampu yang mampu dihasilkan. Nomor 3, bagaimana perbandingan besarnya kuat arus yang dihasilkan dengan jumlah tegangan digunakan? Perbandingannya disebut hambatan. Semakin besar tegangan, maka semakin besar pula kuat arus yang dihasilkan. Tetapi selain itu, faktor yang mempengaruhi kuat arus ialah luas penampang. Semakin luas penampangnya, maka semakin kuat juga arus listrik yang dihasilkan. Nomor 4, jika jumlah muatan yang berpindah pada kawat menghantar 0,6 kolom dan arus mengalir pada kawat selama 6 detik, berapakah jumlah arus yang mengalir pada kawat? Setelah mengalir rumus, jumlah arus yang mengalir pada kawat ialah 0,01 ampere. Nomor 5, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 2, buatlah grafik hubungan antara besarnya tegangan dan kuat arus listrik. Grafiknya. Nomor 6, berdasarkan grafik nomor 5, bagaimana hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik. Hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik yaitu semakin besar tegangan yang diberikan, maka semakin besar juga kuat arus listrik yang diperoleh. Nomor 7, hasil pengamatan kegiatan 3, buatlah grafik hubungan antara kuat arus dan energi listrik. Pilih salah satu kolom T 10 detik atau T 10 detik. Saya milih T 10 detik dan ini hasilnya. Hasil grafik. Nomor 8, berdasarkan grafik nomor 7, bagaimana hubungan antara kuat arus dan energi listrik. Hubungan antara kuat arus dan energi listrik ialah jika kuat arus tinggi, maka energi juga tinggi. Begitu pula ketika kuat arus listrik turun, maka energi listrik yang dihasilkan juga akan turun. Sebuah heater digunakan untuk memanaskan air memiliki hambatan sebesar 24 ohm, dihubungkan dengan sumber tegangan 240 volt. Jika heater menyala selama 30 detik, tentukan besarnya energi yang dikeluarkan oleh heater tersebut. Kita mulai rumus. Besar energi yang dikeluarkan oleh heater adalah 72.000 joule atau 72 kilo joule. Nomor 10. Pada lampu pijar tertulis 220 volt atau 100 watt. Apabila lampu tersebut terus menyala dari jam 6 sore sampai 6 pagi, tentukan besarnya biaya listrik yang harus dibayarkan untuk satu lampu pijar tersebut selama bulan Januari 2021. 1 kilowatt sama dengan Rp100. Setelah melalui rumus, diketahui bahwa jati besarnya biaya listrik yang dibayarkan satu lampu pijar selama bulan Januari 2021 adalah Rp3.720.000. Simpulan. Berdasarkan seluruh kegiatan, buatlah simpulan apa saja yang sesuai dengan tujuan kegiatan ini. Arus listrik hanya bisa mengalir melalui rangkaian listrik tertutup. Mengalirnya arus listrik juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya oleh besaran tegangan yang diberikan serta luas penampangnya. Dengan mempelajari listrik, kita bahkan bisa memetakan biaya listrik bulanan rumah kita sendiri. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.